Hai teman-teman semuanya, balik lagi di Where to Go Spesial Malaysia bersama saya Hendro. Saat ini saya sedang berada di stasiun LRT Masjid Jamek yang masih berada di Greater Kuala Lumpur, teman-teman. Ini adalah Masjid Jamek. Nah, untuk episode kali ini aku bakal ngajakin kalian untuk melihat suasana ya, melihat dan merasakan public transport yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. For your information teman-teman, untuk public transport yang ada di Malaysia ini cukup banyak teman-teman pilihannya. Yang pertama itu ada LRT, kemudian ada MRT, kemudian ada KTM komuter, dan yang keempat itu ada bis rapid transitnya ya. Bonus satu lagi, ada monorelnya juga di sini. Nah, untuk video kali ini aku bakal ngajarin kalian untuk melihat suasana di LRT yang beroperasi di Greater Kuala Lumpur. For information teman-teman, untuk lintasan LRT yang ada di Kuala Lumpur ini ada 4 lintas. Yang pertama ada lintas Ampang, itu ada di line 3. Lintas Putra Heights ya, Petaling Jaya, itu ada di line 4. Kemudian juga ada laluan lintas di Kelana Jaya, aku lupa tuh line berapa. Dan yang terakhir adalah monorelnya itu sendiri. Nah, sekarang aku bakal pertama kali akan mencoba mengumpangi line yang keempat, yaitu rute Petaling ya, itu menuju ke Putra Heights. Dan itu merupakan rute favoritku ya. Kalau dilihat dari rutenya itu cukup menarik karena bisa langsung transit ke LRT Kelana Jaya ya. Nah, ini adalah rutenya teman-teman. Di sini ini ada petunjuknya. Nah, ini adalah rutenya. Jadi pastikan teman-teman yang mau ke KL wajib banget ngelihat dulu ya, ngelihat dulu rute yang akan kalian hendaki atau naiki ya. Kemudian di sini juga ada stasiun seberangnya juga ya. Nah, ini teman-teman. Nah, itu di seberangnya tuh. Nah, bagaimana keseruan video kali ini? Tonton videonya sampai habis. Ini adalah mesin pembelian yang ada di layanan Rapid KL ya. Ini di section LRT-nya ya. Hai teman-teman semuanya. Di sini aku bakal ngasih tahu cara untuk membeli tiket Rapid KL-nya itu sendiri. Ini untuk mesin 1 kali perjalanan ya teman-teman. Nah, caranya kalian untuk membeli tiket ini yang pasti kalian pilih rutenya ya. Ini rute LRT yang melayani di Greater Kuala Lumpur. Ini ada Ampang, Petaling, Kelana, kemudian monorelnya, Kajang, Putrajaya, dan Sunway-nya. Ini mirip kayak koridor 13 ya by the way teman-teman. Nah, sekarang aku mau nyobain kereta ini ke Petaling ya, Sri Petaling menuju ke Putra Heights. Dan ingat ya, reminder, ini tiket untuk sekali perjalanan. Kemudian aku pilih stasiun ini ya, karena aku mau ke Putra Heights. Karena mengingat aku belum beli Touch and Go, jadi nanti aku memutuskan beli Touch and Go-nya di KL Sentral. Nah, ini kuantitinya, uangnya, ini teman-teman caranya. Nah, ini aku sekarang akan bayar ya. Ini harganya Rp4.40 ya teman-teman. Nah, sekarang aku akan siapkan uangnya. Tadi agak tricky ya cara masukin duitnya. Nah, ini masukinnya agak hati-hati aja. Paling tepi sini masukin. Ya. Nah, nanti ada kembalinya ya. Nah, kita tunggu, dan koinnya ada di sini teman-teman. Dan kembalinya 10 sen, 0,60 sen. Pemulangan baki. Tunggu dulu, saya ada kembalinya. Yes. Dolarnya nih teman-teman. Nah, oke. Ini nanti kita langsung masuk ke dalam gate-nya. Setelah beli tiketnya, bentuknya seperti ini teman-teman.
Nah, sekarang aku lanjut tap di sini. Sentuh aja. Nah, langsung masuk tuh. Nah, kalau misalnya kalian nanti mau keluar, tinggal masukin ini aja. Nah, teman-teman, tadi aku sudah beli tiket dan sekarang aku masuk ke dalam stasiunnya. Dan aku akan menuju ke Putra Heinz karena aku pengen tahu daerah sana ya. Sebenarnya bisa banget pakai Touch and Go, cuma karena aku belum beli, jadi aku mau coba turun dulu di Putra Heinz, nanti sambung ke KLCC dengan menggunakan line Kelana Jaya ya. Sebenarnya dari Masjid Jamek pun juga bisa. Cuman karena aku belum tahu beli Touch and Go-nya di mana, ya sudah. Aku baru tahunya juga beli Touch and Go-nya juga cuma di KL Sentral ya, kan ada booth-nya. Jadi ya sudah, aku bakal nyobain ini juga sampai tutorial. Tiketnya gimana sih? Nah, unik banget ya koinnya. Oke guys, ini saya mendapatkan fakta unik bahwasanya untuk lintasan LRT di Greater Kuala Lumpur dia menggunakan listrik aliran bawah ya. Dan ini sangat sama ya, sangat serupa seperti di LRT Jabodebek ataupun LRT Jakarta. Dan aku mau nginfo, aku sempat ngeliat di foto untuk MRT. Untuk MRT di Greater Kuala Lumpur ini dia sama seperti di LRT menggunakan listrik aliran bawah. Dan ini juga sangat berbeda yang ada di Jakarta. Kalau tuh di Jakarta dia kan MRT-nya menggunakan listrik aliran atas ya. Sedangkan untuk di Greater Kuala Lumpur dia menggunakan listrik aliran bawah juga. Dan untuk lebar keretanya kayaknya lebih lebaran di Kuala Lumpur ya daripada di Jakarta ya. Tapi nanti kita lihat aja. Soalnya dari lihat sampingnya tuh masih lebih besaran di Kuala Lumpur kembali di Jakarta. Dan untuk LRT-nya tiba teman-teman. Nah, itu LRT-nya. Bagus banget ya teman-teman ya. Oke, kita langsung menikmati perjalanan menuju ke Putra Heinz, teman-teman. Stesen pertukaran ke LRT Laluan Ampang dan MRT Laluan Putrajaya. Next station, Chan Shao Lin. Interchange station to LRT Ampang Line and MRT Putrajaya Line. Nah teman-teman, saat ini aku sudah berada di dalam LRT menuju ke Putra Heinz. Dan ini nanti aku bakal tag video stasiun transitannya. Ini kan rute 3 sama rute 4 ini kan dari Sentul Timur kan digabung ya, yang ke Ampang sama ke Putra Heinz. Nah, untuk stasiun pisahnya antara menuju ke Ampang dan Putra Heinz berpisah di stasiun Chow apa gitu ya. Nanti dikasih keterangan di bawah ini. Nanti aku bakal lihat jalurnya ini bakal berpindah ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Chan Shao Lin. Chan Shao Lin teman-teman. Ke Ampang. Sila turun di sini dan tunggu di platform 2A. Terima kasih. Nah, itu jalurnya lebih banyak kayaknya. Chan Shao Lin. Passengers to Ampang, please disembark here and proceed to platform 2A. Thank you. Station berikutnya, Ceras. Next station, Ceras.
Putra Heights. Interchange station to LRT Kelana Jaya Line. Thank you for using LRT Surat Palembang. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di wilayah Subang Jaya. Dan untuk LRT yang saya naiki sebentar lagi akan tiba di stasiun Putra Heights. Nah sebelum ini aku bakal spill fasilitas yang ada di dalam LRT lintas Sri Petali dan Ampang Line ya. Karena ini untuk transit-nya sama aja untuk operasionalnya. Dan di sini aku bakal kasih tahu apa aja yang ada di dalam ini. Jadi seperti ada papan segmen tujuan kalian. Terus ini yang dibuat keretanya oleh Zuzo Electric Locomotive ya, dari Cina, buatan tahun 2016. Berikutnya ini ada peta rute perjalanannya. Kalau misalnya lampunya mati, ini berarti udah dilewatin stasiunnya teman-teman. Nah ini yang masih nyala, ini tandanya masih dalam perjalanan gitu teman-teman. Nah di sini ada hand gripnya, kemudian ada kursinya. Nah untuk kursinya sama kayak di LRT di Indonesia ya, entah di Jakarta ataupun di Jabodebek itu sama banget. Nah ini adalah tempat duduk prioritasnya teman-teman di sini. Dan untuk LRT yang ada di Kuala Lumpur ini masih menggunakan masinis ya. Beda lain cerita kalau yang Jabodebek. Jabodebek ini udah full, hanya track attendant aja. Dan yang Jakarta masih pakai masinis teman-teman. Nah ini juga ada kartu emergency exitnya juga ya di sini ya. Nah teman-teman. Oke, sebentar lagi aku akan tiba di stasiun akhir di Putra Heights. Setelah ini nanti akan lanjut coba keluar yang tadi dengan menggunakan koin sekali perjalanan, lanjut beli lagi ke arah KL Sentral dengan menggunakan LRT Kelana Jaya. Oke, see you teman-teman di Putra Heights. Ya, di sebelah kanan teman-teman. Kita nanti akan lanjut transit ke LRT Kelana Jaya menuju ke KL Sentral ya teman-teman. Untuk monorelnya kayaknya kita bikin video yang terpisah ya, karena spesial banget ya. Walaupun untuk monorelnya masuk di lintasan LRT, tapi aku pengen pisah video. Nah, oke, kita sudah sampai di stasiun akhir teman-teman, di stasiun Putra Heights. Nah, di sebelah sini adalah LRT Kelana Jaya. Itu menuju ke Gombak seingatku. Nah, ini untuk LRT Sri Petali ini nanti akan lanjut lagi perjalanan kembali menuju ke Sentul Timur. Ya. Ya teman-teman, kita lanjut turun ke bawah. Nah teman-teman, sekarang saya mau keluar dengan menggunakan koin ini teman-teman, Rapid KL ini, karena memang tutorial juga sengaja. Jadi saya mau nyobain. Ini bisa dimasukin, kalau nggak bisa disentuh juga ya. Coba dulu disentuh, bisa nggak tuh? Oke, dimasukin teman-teman. Jadi dimasukin berarti. Oke, berarti ini masukin kartunya teman-teman. Koinnya dimasukin. Jadi itu caranya. Ternyata di tap nggak bisa ya. Jadi di tap itu hanya menggunakan kartu touch and go aja.
Ya jadi buat pengalaman aja teman-teman. Nah setelah ini nanti aku akan menuju ke KL Sentral dengan menggunakan cara yang sama yang tadi sudah aku kasih info untuk cara beli tiketnya dengan menggunakan vending machine. Ingat, ini untuk 1 kali perjalanan aja. Oke teman-teman, barusan saya beli tiket lagi untuk perjalanan saya menuju KL Sentral. Kartunya seperti ini. Tadi dikenakan tarif sebesar Rp4,70. Nah, kita masukin lagi teman-teman. Oke. Aku cuma mau disclaimer aja teman-teman. Di saat aku mencoba kartu ini koin untuk 1 kali perjalanan sama Touch and Go ya, better aku lebih rekomendasikan teman-teman untuk menggunakan Touch and Go. Untuk alasan lebih detailnya nanti aku akan bikin video sendiri, perbedaan antara penggunaan tiket 1 kali perjalanan atau juga dengan menggunakan Touch and Go ya. Jadi di sini itu untuk e-money-nya Malaysia itu hanya cuma 1 ya, dengan menggunakan Touch and Go. Lain seperti di Indonesia ya, kartunya itu banyak banget macam-macamnya. Ada yang dari beberapa bank gitu yang menyediakan. Tapi kalau di Malaysia hanya menggunakan Touch and Go. Dan tadi saya salah ya. Harus saya langsung beli tiket menuju ke KLCC, tapi lewat sini dulu ya, karena tak kira ini auto tap out, tapi ternyata dia bisa transit ya, ternyata sama seperti kayak di Jakarta. Pelajaran sih ya, tapi yang nggak apa-apa, biar kalian bisa tahu juga tutorial cara pas keluar dari gate-nya. Nah teman-teman, LRT yang menuju ke Gombak sudah tiba di stasiun Putra Hinge. Dan sekarang saya akan naik kereta ini, LRT ini menuju ke KLCC. Yuk kita masuk. Dan untuk gerbongnya juga beda banget ya ternyata. Dan ini ternyata tidak ada masinis kayaknya. Ya betul, tidak ada masinis di sini. Oke teman-teman, lebih seru ya, kita ke depan aja. Ini ternyata tidak menggunakan awak masinis teman-teman. Kayaknya aku lebih ke depan aja. Coba. Oke, berarti ini tidak menggunakan awak masinis teman-teman. Keren. Di sini ada perbedaan cukup mencolok ya. Kalau Petaling sama Ampang Line ini masih ada kabin kru masinis, tapi kalau di sini full tanpa masinis. Kindly grab the hand tools at all times.
lagi untuk LRT lintas Kelana akan tiba di stasiun KL Sentral. Tadi aku salah beli ya, harusnya ke KL Sentral bukan ke KLCC, jadi ini ada perbedaan ternyata. Jadi aku nanti akan coba turun di KL Sentral, apakah bisa atau tidak. Harusnya sih bisa ya, karena itu hitungannya bayar lebih. Teman-teman, kita sudah sampai di KL Sentral. Ini kondisinya terkini teman-teman. Oke, ternyata masih bisa ya. Aslinya aku mau turun KL Sentral tapi kepecetnya di KLCC. Dan selamat datang di stasiun sentralnya Kuala Lumpur, alias stasiun KL Sentral. Akhirnya kembali lagi ya teman-teman sampai di sini. Untuk dua rute LRT yang aku naiki ternyata dua-duanya the best banget ya. Pertama ke rute Sri Petaling sama rute Kelana Jaya. Untuk Ampang kayaknya aku skip ya teman-teman, karena apa ya, karena untuk transitnya sama aja ya untuk Ampang dan Petaling. Jadi aku skip untuk rute Ampangnya. Saatnya masuk closing teman-teman semuanya. Saat ini saya sudah berada di stasiun KL Sentral. Dan mohon maaf kalau uniform aku ganti, karena ini bikin closingannya pun juga ini udah di hari yang berbeda ya, yang pertama. Yang kedua pun aku lupa, karena aku pas kemarin tuh terfokus banget nyari kartu tas Enggo dulu sebelum aku melanjutkan perjalanan yang lain. Yang pasti ini adalah review closinganku tentang mencoba menaiki dua lintas LRT yang ada di Greater Kuala Lumpur, Malaysia. Yang pertama ada lintas Kelana Jaya Line, yang kedua adalah lintas Ampang dan Sri Petaling. Sebenarnya tuh lintas Ampang dan Sri Petaling ini merupakan rute yang berbeda, tapi dia memiliki terminus yang sama, yakni di Sentul Timur. Kalau untuk yang Ampang ini kan rutenya kan dari Ampang menuju ke Sentul Timur, pulang dan pergi. Kalau untuk rute Sri Petaling itu dari Putra Heights menuju ke Sentul Timur dan menggunakan sarana yang sama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kalian mau menaiki LRT Kelana Jaya Line. Kelana Jaya Line ini rutenya beda banget ya. Itu dari Gombak menuju ke Putra Heights. Dan untuk LRT-nya pun ada yang menarik juga ya kalau dari infonya ya. Dia memiliki lintasan bawah tanahnya juga dan mirip seperti MRT katanya. Dan aku cuma mau review aja untuk LRT ini cukup bagus yang ada di Malaysia, karena di lintas Kelana Jaya Line ini dia menggunakan sistem otomatis dengan tidak ada awak masinis. Kalau untuk Sri Petaling dia masih ada, tapi kayaknya hanya sebagai monitoring aja. Tapi untuk di Kelana Jaya itu benar-benar full, nggak ada masinis. Dan itu aku sangat excited banget, karena di kabin depannya biasa ketutup sama kabin masinis, ini lost teman-teman, bisa ngeliatin perjalanan kita selama menaiki LRT lintas Kelana Jaya. Dan mungkin teman-teman sekian untuk video kali ini, dan like yang suka video ini, dislike kalau yang nggak suka, dan Hendro pamit dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.